itu masih dapat cuma lembaran gitu. Terus habis itu Pak Sunil bilang, Gan, gue mau lo jadi script, lo percaya sama gue, ini script bagus banget. Oke. Pulang dari kantor, Pak Sunil udah ngasih hadiah satu buku skrip Susana. Setelah itu sampai di rumah, gue baca skripnya, terus gue langsung teringat kata-kata Pak Sunil. Ini cerita bagus banget. Iya Pak, dalam hati gue. Ini cerita bagus banget. Tetapi tanggung jawab buat memerankan Surya berat banget. Terus ya di situ juga seneng banget sih, maksudnya sama kerja sama Kaluna, sama Mas Guntur juga sebagai sutradara. Oke, Luna. Iya, maksudnya kerja sama Luna senang banget, bener-bener Luna ngebantu gua untuk Oke, ya maksudnya terima kasih banget Luna bener-bener ngebantu gua untuk kita berdua nih antara Susana dan Surya, kita saling mencari jalan keluarnya. Enaknya diapain ya? Ini gimana ya? Bareng juga sama Pak Susilo Badari juga dan juga sama Mas Guntur, kita sering ngobrol bareng. Sebelum syuting, pas masih zaman reading, terus juga pas sudah sampai di lokasi, kita nggak berhenti-berhentinya untuk cari yang apa ya sekiranya nih, yang coba kita cari yang lebih dapat lagi, kayak gitu terus kayak gitu. Dan ya sama juga sih, maksudnya karena tanggung jawab yang besar itu jadi ada unsur kekhawatiran, bisa nggak ya gue untuk dapat ini, bisa nggak ya, karena memang untuk memerankan Surya ini itu layernya benar-benar sangat banyak gitu, dan memang jadi tantangan yang sangat besar banget sih untuk memerankan Surya. Thank you. Kalau namanya dulu Pak. Boleh. Cek thank you. Effortnya sama, masih seperti yang pertama. Di makeupnya 4 jam, datang paling awal, pulang paling akhir, selalu. Effortnya masih sama, readingnya juga masih sama, seperti yang pertama, pressure-nya juga masih sama, tapi yang menjadi, menurut saya yang pressure yang pertama sama yang kedua ini agak sedikit berbeda, karena pas baca skripnya, aku tuh ngelihat Susana di sini lebih kompleks ceritanya. Layering-nya tuh lebih banyak karena ruangnya itu lebih banyak ketemu dengan ada Tasya di situ berperan sebagai abdi dalamnya, terus udah gitu ada Mas Surya yang pacar, ibaratnya pacar cinta pertamanya dan terakhirnya lah gitu. Ya namanya anak muda pacaran, terus harus dihadapkan oleh sesuatu permasalahan yang bukan dari dia gitu. Jadi secara emosi ini agak apa ya? Bikin aku tuh lebih, ini gimana ya gitu, karena kalau kita lihat dari film-film Susana kebanyakan dari simple story gitu, ceritanya sangat jelas dan simple. Kalau ini tuh lebih, menurut aku depth-nya tuh lebih banyak di sini. Jadi aku tuh nggak punya referensi, ada banyak film Susana yang ceritanya juga dalam segala macam banyak, cuma aku di sini mencoba mencari referensi di mana Susana yang tepat untuk di sini. Dan akhirnya ya lihat-lihat kembali film-film yang lama, terus dicoba part per part gitu, kira-kira ekspresi yang mana cocoknya di sini, bagaimana cara berbicaranya beliau gitu tuh kayak diulang-ulang lagi. Jadi jujur di sini aku pressure-nya lebih banyak sih. Kalau yang pertama kan mungkin pressure-nya lebih gimana supaya mirip banget. Kalau di sini tuh lebih gimana Susana ini bisa masuk ke dalam cerita yang sekarang ini, karena bagaimanapun ini adalah cerita yang baru ya, bukan remake dari cerita yang lama. Walaupun sebenarnya judulnya lama, tapi secara garis besar ceritanya mungkin masih sama, tapi banyak scene yang berbeda sekali itu dari film-film sebelumnya. Jadi memang seperti meng-create ulang, tapi ada cerita barunya juga, ada scene barunya juga, ada gimana. Jadi memang apa ya, sama Mas Guntur sama Pak Guntur tuh lebih kayak ini gimana ya, benar-benar banyak diskusi banget, nih anaknya gimana ya, atau dibawanya ke sini atau dibawanya ke sana. Jadi jujur agak apa ya, aku bilang sama Mas aku nggak pede gimana ya,
Nggak pedenya tuh lebih karena aku nggak mau ngecewain gitu. Nggak pede tuh karena aku nggak ngerasa bahwa, aduh, udah bener nggak ya gitu. Tapi aku percaya sama Mas Sunil dan Mas Guntur juga selalu udah oke kok gitu. Dan aku percaya sama sutradaraku, sama produserku. So ya kalau sebagai aktor kan kita selalu harus men-challenge diri kita. Kalau aku bilang, kayaknya aku udah keren banget nih, kayaknya siapa lo gitu kan. Kan kita nggak mungkin kayak gitu. Selalu harus punya rasa apa ya, nggak puas gitu, kayak bener nggak ya, atau supaya bisa ngulik lagi, atau supaya bisa nyari lagi gitu. Nah di bagian situ Mas Guntur sama Mas Sunil selalu meyakinkan bahwa this is benar gitu. Oke, so I trust you, I trust them, ya udah gitu. Walaupun kadang-kadang ya, aduh gimana ya, gitu. Ya harus lah Mbak ya, kalau kepedean ya gitu deh Pak. Terus tadi apa lagi? Udah ya? Thank you. Ya mudah-mudahan memuaskan ya. Megan. Om Cliff Hardwick di film ini saya rasa memang harus ya legendary kan. Jadi satu itu alasannya, tapi kedua adalah memang kita mempunyai peran yang cocok. Kalau tadinya nggak cocok juga nggak ada gunanya ya nanti ya. Cuman kali ini kayaknya Cliff kecapean ya, misalnya ya, dibanting, ditenggelomin ya, diinjek-injek ya. Mungkin kita bisa lagi. Ya, jadi saya dapat telepon, saya disuruh datang ke kantor Soraya Film, katanya Pak Sunil sama Mas Guntur mau ketemu sama saya. Saya bilang, saya pikir-pikir ada keperluan apa, kalau mau ngajak main film, ajak aja main film, kenapa mesti ketemu? Ya kan, bisa by phone kan bisa gitu. Nah, pokoknya lu datang ke kantor. Akhirnya saya datang ke kantor, ketemu Mas Guntur sama Pak Sunil. Yang ditanya nomor satu sama saya, Cliff lu bisa berkelahi nggak? Maksudnya, lu masih bisa fighting nggak? Umurmu berapa sekarang? Ya masih bisa fighting, tapi kalau suruh fighting sekarang jangan. Saya minta waktu, saya bilang gitu. Syutingnya kapan ini? Untuk syuting, ya untuk syutingnya kapan? Bulan Januari, oh bisa. Jadi saya persiapkan, saya minta waktu 1 bulan untuk latihan lagi, untuk melunturin badan saya lagi, supaya nanti pada saat action fighting itu udah terbiasa lagi. Dan jadi sanggup ya, 1 bulan ya, sanggup. Ya, akhirnya saya pulang lagi ke Magelang, saya mempersiapkan selama 1 bulan itu saya olahraga, saya belajar fighting lagi. Akhirnya sampai tanggalnya itu di bulan Januari saya dipanggil syuting ke daerah Bogor itu, saya sudah siap. Gitu. Nah, saya juga pertama terima kasih banget sama Pak Sunil gitu loh. Jadi seperti Pak Sunil bilang, kalau perannya nggak cocok ngapain diajak, tapi kebetulan perannya cocok. Jadi saya diajak dan saya terima kasih banget Pak Sunil masih ingatlah sama saya gitu, masih istilahnya ya menghormati saya. Ini kan juga berkaitan dengan Ibu Susana, masih ingat sama saya makasih banget gitu loh. Semoga penampilan saya di sini juga memuaskan penonton, itu aja. Terima kasih. Misalnya seperti ini. Ya, jadi pertama proses pembuatan poster itu saya ditawarkan mungkin beberapa konsep dulu. Gitu. Setelah saya lihat konsepnya itu, saya merasa bahwa konsepnya terasa seperti film horor yang generik. Nah, dan saya pengen ini cerita tentang Susana, bukan hanya film horor biasa. Jadi gimana caranya kita menyampaikan hal itu? Baru kita memutuskan untuk mempertunjukkan looknya Susana. Itu yang alasan utama yang kita emphasize. Dan dengan warnanya, setelah kita coba beberapa warna juga, ini warna yang membalancekan antara horor dan karakter gitu. Buat saya ya, gitu. Jadi itu alasannya kita pilih. Baik, terima kasih banyak Pak Sunil. Ya memang sepertinya walaupun nuansanya good, tetap. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media. Terima kasih telah hadir di film saya yang menurut saya film yang paling berat yang pernah saya lakukan. Film yang buat saya nervous. Film terpanjang saya selama sejarah saya syuting belum. Panjang banget ya Pak Sunil. Dan prosesnya sangat detail dan benar-benar semua lini kita diskusikan dengan Pak Sunil dan semuanya. Semoga filmnya bisa mengembalikan ruh Susana yang seperti dulu, dan insya Allah bahkan bisa lebih bagus, harapan saya. Dan semua pecinta Susana dan
masyarakat film Indonesia juga bisa menikmatinya dengan senang dan puas. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sunil yang menyampaikan kepada saya. Semoga filmnya box office. Amin. Teman-teman sudah bisa hadir di film baru kami. Terima kasih semua pemainnya, Mega, Luna, Taskia, Clay, Anto dan Meli yang bikin soundtrack yang luar biasa, dan sutradara kita tentunya yang bikin film yang sangat luar biasa juga. Setelah perjalanan 3,5 tahun COVID, akhirnya kita bisa rilis film baru. Teman-teman semua udah nonton trailernya kan? Ya. Oke, kalau gitu sekian dari saya, mungkin tidak apa-apa. Sebelum sesi tanya jawab, Selamat sore semuanya. Selamat sore, Kakak Luna. Pertama-tama saya pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sini di acara Preskon ini, dan juga pengen ngucapin terima kasih buat Pak Sunil dan semua teman-teman, Mas Guntur, ada Om Krim, Teh Meli, Mas Anto, Megan, Taskia, semuanya hadir di sini. Akhirnya kita senang banget mau announce teaser trailer ya? Trailer official yang akhir. Oh, extended and uncut. And again, thank you banget. Super happy to be here dan lagi ditunjuk sebagai Susana. Thank you banget and happy banget sih, it's an honor juga buat saya. Thank you. terima kasih kalau namanya. Untuk yang selanjutnya silakan Megan Tara. Boleh memperkenalkan diri dan memberikan berperan sebagai slide. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya udah hadir di sini. Terima kasih juga untuk Pak Sunil yang udah mempersilahkan saya untuk berperan sebagai Surya dan mempercayakan saya. Terima kasih untuk Mas Guntur yang sudah menyutradarai saya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Jadi di film Susana ini saya tuh berperan sebagai Surya. Terima kasih. Untuk yang berikutnya silakan Kak Taskia. Takut mau nyanyi. Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman rekan media. Selamat siang untuk semuanya yang sudah hadir di sini. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Soraya, Mas Sunil, Mas Guntur, semuanya sudah mempercayakan Taskia di sini untuk menjadi Rati. Terus cerita dikit mungkin. Aku tuh dulu sangat suka sama film Susana walaupun aku masih kecil. Terus tiba-tiba ditawarin ini jadi kayak happy gitu. Yeay. Terus gitu aja sih, say. Ya. Terima kasih. Lanjut.